Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya an sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu dekan dan para wakil dekan yang saya hormati, sekaligus menjadi pelopor GJDJ yang sangat kita dambakan ya. Para dosen, bapak dan ibu dosen, serta para tendik di Fakultas Farmasi yang kita cintai, kita muliakan. Insya Allah semuanya yang hadir ini dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa di forum yang sangat mulia, yaitu forum GJDJ. Saya tadi paham maksudnya Ibu Bina itu karena ada nama yang hampir sama dengan itu gitu. Ya. Gerakan jamaah dakwah berjamaah. Secara mungkin sejarah itu ya, dulu Kanjeng Nabi beserta para sahabatnya melakukan kajian di rumahnya Arqam bin Al-Arqam ya. Artinya mulai dari masyarakat yang relatif kecil gitu dimulainya kajian. Barangkali itu yang sedikit bisa kita tarik menjadi dasar GJDJ ini. Jadi artinya gerakan jamaah dakwah berjamaah itu dimulai dari lingkup kecil. Di sanalah para sahabat berkumpul. Begitu juga ini dosen-dosen farmasi berkumpul di lingkup fakultas untuk selalu mengkaji tentang Islam gitu ya. Semoga ini mewarisi perjuangan Nabi kepada kita, dan ini merupakan salah satu contoh bukti cinta ya kepada Rasulullah SAW. Ini cara mengkaitkan dengan judul maksudnya. Ya, judulnya adalah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, memang mudah diucapkan ya, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apakah sesungguhnya diri kita sudah termasuk orang-orang yang diklasifikasikan sebagai cinta kepada Rasul? Mari kita kaji hari ini sebagai salah satu bentuk refleksi kita menjadi umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena orang yang
melakukan pengakuan ya, saya cinta kepadamu wahai Mas Rahmadi gitu. Maka itu tidak dibiarkan begitu saja mengatakan cinta gitu ya. Harus ada bukti-bukti pendukungnya. Ya. Kalau kita di akreditasi ya, ada asesmen lapangan, suruh menunjukkan bukti-buktinya kan gitu. Maka kita mengasesmen diri kita sendiri dalam mengucapkan rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi paling tidak pada tataran awal kita sudah memiliki, yaitu kita sudah memiliki syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah level dasar mencintai Rasul. Karena ada orang yang mengatakan cinta kepada Rasul tapi bukan Islam ya, tidak mau kehadiran Rasul. Ya. Sebenarnya kehadiran Allah dan Rasul dalam diri kita ini sudah salah satu bukti ya, adanya pengakuan rasa cinta, minimal eksistensi terhadap Rasulullah SAW. Kita melakukan keputusan ya untuk mengikuti Rasulullah SAW karena didasari atas dasar keimanan dan keyakinan. Di level itu insya Allah kita memiliki ya, karena kita semuanya sudah Islam, berarti sudah syahadat ya kan. Sekarang persoalannya bagaimana kita menempatkan cinta kepada Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mulai dari suratul Ahzab ya ayat 6 yang tadi saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Ya. Bahwa nabi yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hendaknya diutamakan. Ya, bagi orang mukmin diutamakan melebihi dirinya sendiri, min anfusihim. Ya. Dalam hal ini apabila kita menempatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia lebih utama dari kepentingan dirinya sendiri, ini maknanya cinta kepada Nabi harus melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Ya. Nah, sekarang apakah level cinta kita kepada Rasul sudah melebihi kepentingan dirinya sendiri? Nah, ini mulai kita cek ya. Kita cek indikator pertama ini. Apakah cinta kita kepada Rasul sudah melebihi cinta kita kepada dirinya sendiri? Ya. Pengakuan ini menjadi penting ya, karena Rasulullah sendiri menyatakan dalam hadis Bukhari, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang daripada kalian, hatta akuna ahabba ilaihi miwalidihi waladihi wan nasi ajmain. Ya, kata Nabi, tidak beriman salah seorang daripada kalian sehingga mencintai aku, mencintai Nabi ya, dia melebihi dari walidihi, melebihi dari cintanya terhadap bapaknya sendiri, waladihi, melebihi cintanya terhadap anaknya sendiri, wan nasi ajmain, melebihi cintanya kepada manusia semua termasuk istrinya, kan gitu ya. Jadi itu merupakan sebuah koridor cinta kepada Nabi yang ditetapkan oleh Nabi sebagai standar cinta. Standar cinta kepada Nabi itu dari ayat Al-Quran tadi melebihi cinta pada diri sendiri, ditambah di hadis Nabi melebihi cintanya kepada ayah, kepada anak ya,
kepada manusia semuanya. Oke, nah sekarang apakah kita sudah berada di level ini apa belum? Ya, maka untuk menunjukkan dan sekaligus menguji kita berada di level itu atau tidak, ya, maka kita pakai indikator hadis yang lain, yaitu qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya. Katakanlah jika kalian cinta kepada Allah maka fattabi'uni, ya, maka beritibaklah kepada aku, kata Nabi. Itu adalah kunci, ya, syarat mutlak agar kecintaan kita kepada Allah diakui. Ya. Apakah kecintaan kita kepada Allah diakui oleh Allah? Maka kata kuncinya fattabi'uni, melakukan ittiba, yaitu mengikuti aku, jalan hidupku, cara hidupku, apa-apa yang dari aku, sampai Allah tegaskan wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu, ya. Maka apa yang datang dari Rasul ikutilah, dan apa-apa yang dicegah oleh Rasul jauhilah. Nah, ini adalah sudah mulai operasional bagaimana mengukur rasa cinta dengan cara yaitu mengikuti jejak langkah Rasul. Ini yang disebut dengan sunnah. Jadi sunnah itu bukan sekedar sesuatu yang apabila kita lakukan dapat pahala, yang kita tinggalkan nggak dapat dosa, ya. Bukan sekedar itu, ya. Tetapi lebih bagaimana menghidupkan sunnah atau cara hidup Rasulullah dalam kehidupan. Sehingga hadis yang sangat tegas, ya, menjelaskan man ahya an sunnati faqad ahabani. Nah, kita analisis secara bahasa dulu, ya. Man itu menunjukkan siapa, tidak terbatas suku, dari mana, besar kecil, siapa saja. Ahya yang menghidupkan, sunnati, sunnahku, cara hidupku. Jadi beritibak dengan apa yang menjadi cara hidup Rasul, ya. Maka faqad ahabani. Kata qad itu adalah merupakan bentuk penekanan, sungguh, ya. Kayak kosam, bentuk sungguh dia cinta kepadaku. Artinya apa? Bahwa cinta kepada Rasul itu harus sudah ada buktinya. Apa buktinya? Adalah fattabi'uni, ya, sama dengan yang di Quran tadi. Apa buktinya? Ahya an sunnati, menghidupkan sunnahku. Jadi orang yang menghidupkan sunnah Rasul itulah bukti dia cinta kepada Rasul. Apa mafhum mukhalafahnya? Mafhum mukhalafahnya bila kita tidak menghidupkan sunnah Rasul, tidak berhak menyandang cinta kepada Rasul, kan gitu, ya. Nah, dalam hal ini bagaimana menghidupkan sunnah Rasul dalam kehidupan? Maka kita harus mulai dari prosedur yang paling rendah. Artinya kita mulai dari apa yang kita kenal dulu. Jadi kalau kita ingin menghidupkan sunnah Rasul, maka langkah pertama sudah sejauh mana pemahaman kita tentang sunnah Rasul. Artinya sudah berapa persen sunnah Rasul yang sudah kita ketahui. Atau mungkin lebih jelas lagi, ada berapa sunnah Rasul dalam kehidupan, dan sudah ada berapa persen yang kita pahami, kan gitu, ya. Nah, itu baru di level kognitif. Artinya di level pengetahuan. Bagaimana kita memahami sunnah Rasul dalam kehidupan, dan
sudah sejauh mana dari sunnah-sunnah yang lain. Kita terletak di berapa persen, gitu ya. Kemudian level kedua adalah dari sunnah Rasul yang sudah kita pelajari, yang sudah kita pahami, ada berapa yang sudah kita amalkan, gitu ya. Karena ini adalah bukti cinta. Terkadang ada orang begini, di saat mantenan ya, itu tidak disediakan kursi ya, standing partai misalnya itu ya. Ini salah satu sampel ya untuk mengukur ya, kita lebih cinta kepada Rasul apa cinta kepada Barat gitu, ala Barat itu ya. Itu salah satu buktinya ketika ada dua pilihan, yang satu dari Rasul, yang satu tidak dari selain Rasul, mana yang kita pilih, kan gitu ya. Pemahamannya sudah cocok, tapi apakah sudah diamalkan belum, itu salah satunya ya. Yang perlu kita bangun semangat mencintai Rasul adalah semangat menghidupkan sunnah Rasul dalam kehidupan. Bahkan itu kalau dikaji lebih dalam, itu tidak hanya sekedar pada permasalahan-permasalahan ibadah, tapi permasalahan-permasalahan hidup secara keseluruhan. Bagi orang farmasi mungkin bisa lebih jauh menggali ya, makanan Rasulullah kesukaannya apa. Terus digali dari makanan itu apa zat yang terkandung di dalamnya, apa pengaruhnya terhadap kesehatan. Misalnya begitu ya, sehingga bisa menciptakan makanan-makanan baru yang dimodifikasi dari kesukaan Rasul menjadi makanan-makanan enak yang itu menjadi dapat direfleksikan sebagai mencintai Rasul misalnya gitu ya. Karena tingkatan cinta sahabat terhadap Rasul itu sudah jauh sangat tinggi ya. Bahkan ada mungkin dalam pemikiran kita ya, dalam diri kita mungkin tidak rasional. Karena ada sahabat itu suatu hari berjalan dengan sahabat lainnya. Lalu tidak ada apa-apa, dia tiba-tiba nunduk gitu ya. Terus sahabat lain bertanya, "Loh, kamu nunduk gimana?" "Saya lagi membayangkan dulu saya pernah berjalan dengan Rasul, di sini ada pohon. Lalu supaya tidak nyundul pohon itu, Rasulullah nunduk, jadi saya mengingat-ingat ikut nunduk, itu lagi mengingat." Dia pikirannya ke situ ya. Artinya apa? Kecintaan sahabat terhadap Rasul sampai pada tingkat menurut ukuran kita mungkin nggak masuk akal. Kalau dulu nggak ada pohonnya, masih ada pohonnya, sekarang nggak ada kan gitu ya. Sampai ke setingkat itu karena cintanya kepada Rasulullah. Nah paling tidak yang bersifat substantif makna cinta adalah bagaimana kita menghidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, mungkin kita perlu pelajari lebih dahulu, kemudian bagaimana kita kembangkan dalam kehidupan kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Lalu level yang selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan level pengorbanan. Artinya apa? Orang mengatakan cinta tapi tidak berani korban demi cinta. Perlu dipertanyakan, apakah cintanya itu suatu kepalsuan atau kebohongan gitu ya. Ini yang perlu kita refleksi. Lalu bentuk pengorbanan kita kepada Nabi itu apa ya, gitu kan? Kalau dulu kan jelas salah satu bentuk pengorbanan para sahabat terhadap Nabi banyak ragamnya, banyak buktinya, banyak aktivitas yang bisa ditunjukkan secara nyata. Ya, misalnya Ali bin Abi Thalib pada saat perang Uhud ya, untuk menyelamatkan diri Nabi, maka dia menerobos kawanan musuh ya, sehingga banyak yang terbunuh oleh Ali dan
Nabi selamat. Misalnya gitu ya. Dia berkorban dirinya untuk menyelamatkan Nabi secara fisik, misalnya gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara pengorbanan yang bisa kita lakukan ya? Maka kita tarik pada tugas dan tanggung jawab Nabi. Jadi Nabi itu diutus ke dunia untuk apa? Nah, jelas sekali dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi, dan tidak ada perbedaan dari jumhur para ulama, bahwa Nabi itu mengatakan la nabiyya ba'di wala ummata ba'dahum. Tidak ada nabi setelah aku dan tidak ada umat setelah umatku. Setelah itu Nabi menjelaskan, kul, katakan, hadhihi sabili, inilah jalanku. Jalanku adalah jalan hidup Nabi, yaitu maksud Allah mengutus Nabi. Maksud Allah untuk mengutus Nabi untuk apa? Ya, untuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Karena apa? Karena Allah menjustifikasi dengan ayatnya kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat. Dijustifikasi oleh Allah tentang kedudukan umat Nabi ini itu siapa sebenarnya kan? Kalian siapa? Kita semua siapa? Kalau sudah mengaku cinta kepada Nabi, mengaku umat Nabi, maka kuntum khaira ummatin. Kalian itu sebaik-baik umat. Ya. Apa tugasnya umat? Ad'u ilallah ala basiratin. Ini tugasnya Nabi sesungguhnya kan. Tugasnya Nabi itu ad'u ilallah ala basiratin, yaitu menyeru manusia atas hati-hati manusia, menyeru manusia untuk beriman, taat kepada Allah. Itu seruannya pasti itu udah qat'i ya. Lalu itu tugasnya siapa? Ana wa manit taba'ani, tugasku dan tugas para pengikutku. Ini sudah jelas sekarang bahwa bentuk tugas yang diberikan oleh Allah kepada umatnya adalah seperti tugas yang diberikan oleh Allah kepada nabinya, yaitu mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudahkah kita berkorban untuk demi tugas ini? Artinya ada pembelaan dan pengorbanan terhadap tugas dan tanggung jawab Nabi setelah Nabi sudah wafat. Nah, maka inilah refleksi yang harus kita lakukan. Apa bentuk pembelaan kita terhadap Nabi? Bentuk pengorbanan kita terhadap Nabi setelah Nabi wafat, gitu ya. Nah, ini adalah kita menghidupkan sunnah Nabi, kemudian kita berdakwah bagaimana menyampaikan kebenaran, menyampaikan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya kepada umat ini. Karena Nabi sudah tidak ada lagi dan tidak mungkin lagi akan diangkat Nabi lagi. Jadi tugas Rasul menjadi tugas kita, cara hidup Nabi menjadi cara hidup kita. Nah, inilah bentuk kecintaan di level yang ketiga ya, yaitu bagaimana mewujudkan kecintaan kepada Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita sudah berada di level yang mana? Kita ukur sendiri kan gitu ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di samping kita mewujudkan dengan dakwah dan sebagainya, maka wujud pengakuan juga penting ya. Pengakuan yang sifatnya amalan. Amalan itu adalah amalan hati, amalan lisan, ada amalan fisik ya. Amalan hati, bentuk kecintaan yang ada dalam hati, tapi juga terpancar dalam lisan. Misalnya sholawat gitu ya. Itu penting karena apa? Karena doa malaikat ketika itu ya di bulan Ramadan Rasulullah naik mimbar tiba-tiba amin, amin, amin gitu kan?
Sahabat kan bingung. Lah ini ada apa kok amin 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 ya Rasul kan gitu ya. Salah satunya jika disebut nama Muhammad kok tidak membaca sholawat kan gitu ya. Maka didoakan oleh malaikat dengan kecelakaan. Apa artinya bahwa sholawat kepada Nabi itu juga penting sebagai bentuk cinta, ya kan? Sehingga Allah memerintahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima kan gitu. Jadi sholawat itu perintah Allah kepada Nabi. Bahwa kemudian banyak orang yang mengembangkan sholawat dalam bentuk nada-nada lagu dan sebagainya itu persoalan lain. Tetapi sholawat dalam pengertian bahwa kita perlu juga melakukan ungkapan hati dalam lisan ya, sehingga kita perlu sholawat. Apalagi bila disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan, nah ini bentuk cinta juga ya kepada Rasul kita ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kalau kita sering mengucapkan sholawat ini ya, sholawat ini ternyata salah satu bentuk cinta yang pengembaliannya lebih besar dari apa yang kita korbankan ya. Kata Nabi, man sholla alaihi sholatan sallallahu alaihi asron. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka aku akan mengembalikan kepadanya 10 kali. Jadi kalau kita salawat kepada Nabi 1 kali, Allah akan memberikan kepada kita 10 kali ya. Ini artinya kesempatan emas sebenarnya. Sholawat itu kesempatan emas untuk mendapatkan daripada salah satu dari syafaat ya. Karena syafaatul uzma di akhirat ya itu kembali kepada amal kita yang kita lakukan. Ya, salah satu amal sholawat itu bisa memberikan kepada kita nanti syafaat. Quran juga memberi syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi gitu ya. Jadi amal-amal kita akan memberikan syafaat ya, pembelaan terhadap jaminan keselamatan nanti kita di akhirat. Hadirin rahimani rahimakumullah, yang terakhir adalah apakah kita sudah membiasakan dalam doa-doa kita ya, dalam doa-doa kita untuk senantiasa bersama dengan Rasul, dijumpakan dengan Rasul ya. Karena orang yang cinta itu orang yang tidak mau berpisah dengan apa yang dicintai. Kalau kita jarang meminta gitu ya, maka bagaimana kita wujud cintanya ya. Ada seorang sahabat yang menangis, meneteskan air mata deras gitu ya, deras. Kemudian Rasulullah melihat apa yang dibalik pikiran dan perasaan dia ya. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, mengapa kamu menangis? Ya Rasul, saya lagi berpikir di sini saya bisa berjumpa dengan engkau, bisa hari-hari menemani engkau, bergaul dengan engkau. Nanti bagaimana di akhirat ya, apakah kita bisa berjumpa lagi ya Rasul? Gitu ya. Seorang sahabat mengeluhkan rasa cintanya kepada Nabi sehingga khawatir berpisah dengan Nabi. Maka apa kata Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan berserta dengan siapa yang dicintai ya. Nah, itu. Jadi kasus itu juga terjadi ketika ada seorang sholat gitu ya. Begitu sholat membaca Fatihah, terus setelah Fatihah baca qul huwallahu ahad, baru suratan yang lain. Tapi selalu diseringi kulhu. Baru. Terus ada seorang sahabat yang melaporkan kepada Nabi,
itu kan. Ini si fulan kalau sholat begini Rasul akhirnya dipanggil oleh Rasulullah. Dipanggil, kenapa kamu demikian? Maka orang itu menjawab, ya Rasul, saya sangat cinta kepada surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena apa? Itu kan sepertiga Al-Qur'an. Ya. Jadi dia selalu itu kan. Maka Rasulullah itu menjelaskan anta ma'aman ahbabta. Jadi hadirin rahimani wa rahmakumullah, itulah refleksi cinta kepada Rasulullah. Sudah sejauh mana kita cinta kepada Rasulullah, berapa persen? Nah itulah mari kita jadikan bahan refleksi agar ke depan lebih tambah cinta lagi kepada Rasulullah, sehingga kecintaan kita diakui oleh Allah. Karena ada dalam Al-Qur'an, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimumin. Banyak orang yang mengaku cinta, mengaku iman kepada Allah, tapi Allah jawab, wa ma hum bimuminin, kamu bohong, imanmu kamu tidak iman ya. Wa ma hum bimumin. Banyak orang yang mengaku iman kepada Allah tapi imannya tidak diterima. Jangan sampai kita terjadi banyak orang yang ngaku cinta kepada Nabi tapi cintanya ditolak. Ya, oleh karena itu maka refleksi ini judulnya sangat tepat karena di bulan Maulid biasanya itu ya. Tadi disampaikan oleh Bu Dekan itu. Nah ini tradisi Muhammadiyah merayakan Maulid itu ya pengajian aja ya. Tidak ada takirnya ya. Takirnya nata pikir itu. Iya. Ya demikian Bapak Ibu para dosen teknik Fakultas Farmasi rahimani rahimakumullah. Semoga pertemuan ini menjadi rahmat bagi diri saya dan Bapak Ibu semuanya dan menjadi asbab kebaikan kita di masa depan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.